Dan sekarang saya akan tanya kepada aparat kepolisian. Saya saat ini sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Satake Bayu. Pak Bayu, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Pak Bayu, ini bagaimana perkembangan terbaru penyelidikan kasus ini? Apakah pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya dibantu? Kan tidak mungkin ya Pak ya dia melakukan proses aborsi hanya seorang diri, pasti butuh perawat, kaki tangan, marketing juga yang memasarkan jasanya. Seperti apa Pak? Ya, terkait tentang kasus ini, sementara ini memang Direktorat Kriminal Khusus menetapkan masih satu tersangka, yaitu Dr. Arik yang berumur 53 tahun, dan beliau memang prakteknya melakukan sendiri. Walaupun memang ada salah satu ibu rumah tangga, maksudnya pembantu rumah tangga di sana, yang sementara ini memang kita sampaikan sebagai saksi. Jadi yang bersangkutan memang sementara ini melaksanakan praktek aborsi itu sendirian. Demikian, Mbak. Pak Bayu, lantas bagaimana sih cara pelaku ini memasarkan jasanya? Apakah lewat sosial media, dari mulut ke mulut, atau ada agennya jangan-jangan seperti apa? Ya, yang bersangkutan memang melalui media sosial dan juga di internet ya. Itu memang ada, kalau kita browsing Dr. Arik, dia keluar tentang alamat yang bersangkutan, tentang prakteknya. Kemudian itu yang membuat awalnya memang laporan dari masyarakat, kemudian kita lakukan penyelidikan, kita browsing di internet dan media yang dia pasarkan tentang kegiatan tersebut. Akhirnya pada tanggal 8 Mei 2023 pada pukul 21.30 itu kita lakukan pengecekan ke lokasinya. Dan kebetulan pas di saat di lokasi yang bersangkutan sedang melakukan selesai melakukan aborsi ke salah satu pasiennya pada malam hari itu. Oke. Kebetulan sementara ini masih kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi juga antara pasien, dan kebetulan ada kekasihnya yang ada di sana juga. Baik. Demikian, Mbak. Pak, sebenarnya kenapa sih ia dokter gigi tapi melakukan praktik yang harusnya dilakukan oleh dokter spesialis kandungan? Dia tahu cara mengaborsi itu sebenarnya awalnya dari mana? Ya, yang bersangkutan belajar dari buku-buku, kemudian juga dari browsing internet di yang terkait tentang praktek aborsi. Dia belajar dari YouTube, mungkin dari internet yang bersangkutan, dan juga buku-buku yang dia beli. Demikian, Mbak. Oke, Pak. Kenapa dia sudah residivis, kemudian berkali-kali, 2 kali kalau tidak salah, sekarang tertangkap lagi, kok nggak kapok-kapok ya Pak ya? Apakah mungkin karena tuntutan ekonomi, atau karena memang ingin mendapatkan ekonomi yang lebih besar lagi, karena korbannya ribuan ya, seperti apa? Ya terkait itu mungkin salah satunya adalah faktor ekonomi ya. Kebetulan juga biayanya untuk sekali praktek kepada satu pasien itu cukup tinggi juga. 3.800.000 itu kan merupakan lumayan bagi seorang dokter yang mendapat satu pasien itu segitu. Walaupun berawal dari yang bersangkutan kasihan kepada pasien yang datang ke sana, tetapi dilakukan juga tentang praktek aborsi tersebut. Oke, Pak. Apakah dalam melakukan aksinya dia punya catatan Pak? Jadi sekian nama 1.000 lebih pasiennya itu menjadi korban, dia tercatat dalam daftar tamu hadir atau bagaimana Pak? Betul, itu ada datanya, ada data yang diperoleh di buku tamunya, buku daftar pasien yang datang, dan itu dari tahun 2020 bulan April. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Bayu, karena sekarang saya ingin ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, sekian lama korbannya banyak, otomatis dia punya sistem berarti ya untuk melaksanakan aksi kejahatannya. Dia tahu beli alat di mana, dia tahu beli obat di mana. Seperti itu kah atau bagaimana analisisnya? Justru saya bertanya-tanya, saya tidak membayangkan bahwa oknum dokter, kalau masih bisa disebut sebagai dokter, setelah dia melakukan praktek ilegal, praktek jahat itu, lalu tidak memberikan obat-obatan gitu kepada pasiennya, saya berpikir akan memberikan obat-obatan, termasuk mungkin bius segala macam.
pertanyaan besarnya adalah seberapa jauh kemudian teman-teman di Polda Bali juga melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya transaksi pembelian obat-obatan, pembelian peralatan yang tidak disertai dengan surat-surat sebagaimana mestinya. Oke. Berarti tidak sebatas persoalan pada pembunuhan bayi dalam kurung aborsi, tapi juga barangkali jual beli obat-obatan secara ilegal.